SBS News rilis pesan teks mengejutkan dari perseteruan Chu dengan karyawan kreatif BlackBerry. Pada 22 Desember, SBS News merilis lebih banyak pesan teks antara Chu dan karyawan BlackBerry kreatif. Pesan teks menunjukkan hubungan yang tegang antara Chu dan label. Sebelumnya, BlackBerry kreatif berpisah dengan Chu bulan lalu setelah mengonfirmasi bahwa dia sudah menggunakan penyalahgunaan kekuasaan di tempat kerja. Setelah gugatan untuk penangguhan validitas kontrak eksklusif pada bulan Maret, Chu telah bekerja dengan agensi untuk menyelesaikan kembali tingkat penyelesaian dan hanya berpartisipasi dalam kegiatan grup. SBS menuduh bahwa dalam teks baru yang mereka terima, Chu tampaknya meminta perlakuan istimewa sehingga merugikan anggota Luna lainnya. Dalam salah satu pesan teks, Chu terlihat memarahi manajernya karena tidak mengonfirmasi jadwal syuting yang akan datang dengannya. Chu menulis, "Ketika aku mengatakan bahwa aku tersedia untuk 1 hari, aku tidak bermaksud aku baik-baik saja dengan menyia-nyiakannya. Kalau akan seperti itu, aku tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Apa kamu mempermainkan waktu tunggu? Kamu mengirim jadwal tanpa konfirmasi denganku. Hitung ini sebagai yang terakhir kali." Manajer B mengatakan, "Aku pikir ada kesalahan komunikasi. Kalau kamu memberi kami pendapatmu, kami akan melakukan yang terbaik untuk menghormatinya." Chu mengatakan, "Mulai sekarang." Manajer menjawab, "Ya, aku akan berhati-hati mulai sekarang." Dalam rangkaian pasal lainnya, Chu terlihat mengancam untuk tidak berpartisipasi dalam serial dokumenter karena waktu tunggu. Manajer akhirnya terlihat mengalah dan meminta maaf pada Chu dan berjanji untuk bekerja meminimalkan waktu tunggu idola di masa depan. Chu mengatakan, "Aku pikir kamu ingin aku berpartisipasi dalam film dokumenter itu. Kalau kamu membuatku menunggu seperti ini, aku akan berhenti. Serius, apa menurutmu aku sedang bermain? Kalau mempermainkan uangku tidak cukup buruk, kau menolak mengakui kesalahanmu dan terus berusaha memperlakukanku seperti yang kau inginkan. Aku dapat melihatnya, mulai dari membagikan bagian-bagiannya ke kalimat pembuka. Kamu tahu itu semua melanggar kontrakku, kan?" Manajer B menjawab, "Kami akan berupaya meminimalkan waktu tunggumu selama pembuatan film." Chu menjawab, "Aku yakin aku sudah memberitahu kamu tentang waktu menunggu sebelumnya, tapi sepertinya tidak ada yang dilakukan." Manajer B mengatakan, "Mulai sekarang kami akan bekerja agar hal ini tidak pernah terjadi lagi. Maaf." Selama syuting untuk set pernak-pernik Seasons Greeting Group, Chu terlihat meminta untuk melihat jadwal film anggota lainnya. Chu kemudian menyatakan waktu tunggu terlalu lama dan meminta jadwal film untuk menyesuaikannya. Menurut manajer yang bertanggung jawab atas jadwal syuting, tuntutan Chu berdampak negatif terhadap anggota Luna lainnya. "Untuk pemotretan grup, kami selalu mengingat pakaian dan koreografi anggota saat membuat jadwal, tapi karena Chu memutuskan jadwalnya dan memberitahu labelnya bahwa dia akan pergi, para anggotanya terkejut. Perasaan anggota lain juga pasti terluka." Chu mengatakan, "Tentang Seasons Greeting, Senin depan, tolong kirimkan aku jadwalnya sebelum dirilis." Manajer J mengatakan, "Tentu, sebentar. Kami mengaturnya untuk meminimalkan waktu Ji Won-nim tinggal di sana. Begitu keluar, kami akan mengirimkan kepadamu terlebih dahulu dan juga mendiskusikannya dengan kamu terlebih dahulu." Chu mengatakan, "Bukan hanya waktu, tapi juga Seasons Greeting." Manajer B menjawab, "Ya, lihatlah, dan kalau ada sesuatu yang ingin kamu cerminkan, beritahu kami." Chu menjawab, "Waktu yang harus aku ikuti terlalu lama, harap tetap ketujuh. Apakah kamu memajukan tangkapan layar grup terakhir dan biarkan aku pergi lebih dulu? Kupikir kamu harus memindahkannya ke arah itu." Manajer B menjawab, "Oke, aku akan mengaturnya dan membalasmu. Ji Won-nim, kami telah memeriksa tentang menyesuaikan jadwal dan kupikir itu akan sulit. Maaf, aku tidak bisa membantu. Sulit bagiku untuk melakukannya di pihakku. Kalau kamu dapat mengirimkan permintaan resmi melalui ibumu, aku akan berterima kasih." Chu mengatakan, "Oke." "CEO, aku tidak membayar hutang seluruh grup, kan?" Lalu CEO A menjawab, "Tentu saja tidak. Kalau sesuatu yang ingin kamu ketahui, silakan tulis dan kirimkan kepadaku. Jadi, masing-masing departemen dapat mengetahui dan memberitahumu lagi. Sepertinya sebagian besar yang ingin kamu ketahui adalah tentang pembayaran, jadi aku akan membicarakannya dengan departemen akuntansi dan memberitahumu." Chu menjawab, "Aku sedang berbicara denganmu tentang pembayaran lagi, tapi di masa depan. Biarkan aku keluar dari barang-barang yang dibeli untuk asrama. Aku mencoba untuk mendapatkan rumah di dekat asrama sekarang bersama keluargaku, jadi tolong singkirkan aku dari hutang terkait asrama." Ini bukan pertama kalinya Chu membuat berita karena pesan teksnya. Sebelumnya, Dispatch juga merilis sebuah paparan di mana mereka mengungkapkan pesan teks dari Chu. RM jujur tentang perbedaan antara mempromosikan solo versus sebagai grup.
Menyusul perilisan album full length pertamanya Indigo, RM bekerja keras untuk mempromosikan album solo. Karena dia menghabiskan bertahun-tahun berfokus pada promosi grup, dia terbuka tentang betapa berbedanya berpromosi sendirian. Muncul di KBS News untuk membahas albumnya, reporter bertanya kepada RM apakah dia punya lebih banyak kebebasan untuk berpromosi sebagai artis solo. Wartawan News9 bertanya, "Kamu meluncurkan album solo belum lama ini, kamu mengadakan konser kecil juga. Kamu pasti sibuk, tapi dibandingkan dengan waktu sebagai BTS secara relatif, apakah kamu merasa punya kelonggaran atau apa?" RM menegaskan bahwa dia memang punya sedikit lebih banyak kebebasan dalam arti tertentu, tapi itu harus dibayar mahal. Dia menunjukkan secara relatif, "Aku punya kelonggaran, tapi rasanya hal-hal menjadi lebih intens." Karena fokusnya hanya pada RM, semua tanggung jawab menjadi tanggung jawabnya. Dia menjelaskan, "Biasanya saat kami tampil bersama sebagai grup, bagianku hanya 1/7, tapi sekarang aku melakukan semuanya sendiri. Itu sangat padat dan intens." RM menekankan betapa sulitnya tanpa siapapun untuk diandalkan. "Aku harus melakukan banyak hal sendiri, jadi aku merasa hal-hal menjadi lebih intens." Karena dedikasi RM, kerja keras tidak hanya terbayar dengan album yang dia banggakan, tetapi penggemar juga menikmati sisi barunya. Di sisi lain, BTS sebagai investor ungkap kepribadian asli mereka. Meskipun sekarang menjadi idola K-pop yang sukses, BTS tetap rendah hati dan dijuluki oleh ARMY sebagai broke millionaire karena sikap mereka terhadap uang. Misalnya, tidak peduli apa hadiah dari variety sauran BTS, apakah itu item BT21 baru, makanan, atau kupon, para anggota akan sangat bersemangat dan mencoba yang terbaik untuk memenangkannya. Sekarang, BTS sudah mengungkapkan bagaimana mereka akan berinvestasi dalam bisnis satu sama lain kalau diberi 77,7 miliar won, atau sekitar 60,5 juta US dollar. Para anggota punya pendekatan yang berbeda mengungkapkan kepribadian mereka. Mari lihat. Yang pertama, RM membuktikan dirinya sangat tidak mementingkan diri sendiri. Seperti yang diharapkan dari seorang pemimpin, dia memberikan jumlah paling sedikit untuk dirinya sendiri dan membagikan sisanya secara berbeda tetapi dengan penuh pertimbangan. 2. Jin sangat paham bisnis. Bagaimanapun juga dia adalah CEO dari Jin Hit Entertainment, tetapi dia adalah definisi literal dari broken millionaire. Jadi dia berinvestasi sedikit atau tidak sama sekali pada beberapa anggota kalau dia tidak melihat potensi bisnisnya. Dia berinvestasi cukup banyak dalam bisnisnya sendiri dan beberapa di hotel hewan peliharaan V karena dia lembut untuk hewan peliharaan, tapi dia berinvestasi paling banyak di museum seni RM. 3. Suga. Demikian pula, Suga membagikan uangnya dengan banyak pemikiran. Jadi dia memberi lebih banyak uang kepada anggota tertentu, mengetahui bahwa beberapa bisnis membutuhkan lebih banyak dan dia memberi lebih sedikit kalau dia melihat sedikit potensi. 4. J-Hope selalu menjadi teman yang mendukung dan menyemangati. Jadi ketika dia melihat total uang, dia tahu dia bisa membagikannya secara merata di antara ketujuh anggota. Dan dia melakukan hal itu menyemangati semua orang termasuk dirinya sendiri. 5. Jimin. Seperti RM, Jimin tanpa pamrih saat memilih. Jadi dia memberikan uang paling sedikit untuk dirinya sendiri dan memperkirakan sisanya berdasarkan jenis bisnis yang diinginkan para anggota. 6. V. Di sisi lain, V menunjukkan humor dalam tugas itu. Dia berinvestasi cukup banyak di 4 pertama atau Hyungnya, tetapi ketika sampai pada magnet lain termasuk dirinya sendiri, dia tidak begitu murah hati. 7. Jungkook. Pendekatan Jungkook seperti J-Hope, tapi dia juga ingin tenang karena matematika itu sulit. Komentarnya berbunyi, "Aku tidak suka hal-hal rumit dan hanya ingin berinvestasi pada semua orang secara setara." Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.